Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 632 tanyakan di mana? Wajah Lin Yu terkejut, dan dia menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa Bai Rentu sudah bergegas ke hutan bambu lebat. Dan melalui hutan bambu, samar-samar seseorang bisa melihat sosok abu-abu putih di depan Bai Rentu bergegas maju. Melarikan diri. Lin Yu sama sekali tidak ragu-ragu ketika melihatnya, tanpa kata-kata, dia segera mengejar hutan bambu, karena takut ada yang tidak beres dengan pembantaian itu. Karena hutan bambu ini sangat lebat, hampir menambah hambatan bagi Bai Rentu dan Lin Yu, tetapi keduanya bergerak sangat cepat, bolak-balik bebas di hutan bambu, dan buru-buru mengejar sosok di depan. Sosok abu-abu putih juga sangat cepat, dilihat dari kecepatannya saja, dapat disimpulkan bahwa dia bukan orang biasa, tetapi dibandingkan dengan Bai Rentu dan Lin Yu kecepatannya masih sedikit kalah. Jadi setelah berlari beberapa saat, sosok abu-abu itu sudah dikejar oleh 100 orang. Berhenti. Aku akan menghindarkanmu untuk tidak mati. Bai Rentu memberinya teriakan dingin, sangat mendominasi. Sosok abu-abu putih melihat bahwa Bai Rentu telah mengejarnya, wajahnya panik, dan ketika dia mengangkat pergelangan tangannya, ada beberapa senjata tersembunyi seukuran koin di tangannya, tanpa kata, dia melemparkannya langsung ke belakang dan bergegas ke arah wajah Bai Rentu. Wajah Bai Rentu menjadi dingin, dan ia meraih sebatang bambu di depannya. Dengan kekuatan rebound bambu tersebut, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan ia dapat melarikan diri dari senjata-senjata yang tersembunyi tersebut. Saat yang sama, ia menggunakan bambu tersebut untuk membuangnya. Dengan kekuatan, tubuh itu tiba-tiba melompat, menendang dua kaki dengan kecepatan tinggi, dan dua bambu di tengah depan tiba-tiba dibalik dengan paksa, meraih sosok abu-abu putih dengan desir. Dan pada saat yang sama, 5 jari tertekuk ke arah putih abu-abu. Sosok itu tergores dari belakang leher. Ketika sosok hitam dan putih mendengar angin bersiul di belakangnya, kulitnya berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru berbalik untuk bersembunyi sambil berlari, tetapi kecepatan Bai Rentu terlalu cepat, saat sosok abu-abu dan putih melintas, itu masih dipegang oleh bahu Bai Rentu. Dengan pakaian di pundaknya tiba-tiba robek. Kulit sosok abu-abu putih berubah drastis, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar bukan lawan Bai Rentu, dia tiba-tiba membungkuk dan dengan cepat meraihnya, dan pada saat yang sama, beberapa cahaya dingin keluar dari tangannya. Bai Rentu tidak menyangka bahwa dia masih memiliki senjata tersembunyi di tangannya. Dia berhenti dan menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat yang sama, sosok abu-abu itu telah bergegas keluar puluhan meter dengan keuntungan dari medan, dan kemudian dia mengebor semak di sebelahnya. Figur. Setelah Bai Rentu menghindari senjata yang tersembunyi, dia melihat ke atas dan melihat bahwa tidak ada jejak dari sosok abu-abu putih itu. Kulitnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi pria itu sepertinya menghilang begitu saja. Dia menyapu, dan tidak ada penemuan. Kakak Niu, dia ada di sini. Pada saat ini, suara Lin Yu datang, dan Bai Rentu buru-buru mengikuti suara itu dan bergegas, hanya untuk melihat lereng curam tiba-tiba muncul di depannya, dan Lin Yu sudah melawan sosok abu-abu putih saat ini. Ratusan orang Tuwei terkejut, dia tidak berharap Lin Yu menjadi begitu cepat, mulai lebih lambat dari dia, tapi dia sudah bergegas di depannya. Melihat ini, Bai Rentu membungkuk dan dengan cepat melompat menuruni lereng yang curam, hanya akan membantu Lin Yu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak perlu karena Lin Yu sudah berada di atas angin. Lin Yu menghindari tendangan dari sosok abu-abu putih, meluncur, meraih kaki sosok abu-abu putih itu, berbalik dan menarik, dan pada saat yang sama memukul siku kanan dengan keras, mengenai dada sosok abu-abu putih. Sosok abu-abu putih itu mendengus sedih, dan satu terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Bai Rentu melipat bambu tipis di samping,
mengarahkannya ke leher sosok abu-abu dengan celah tajam, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu." Sosok abu-abu putih itu memelototi orang kulit putih itu yang tergeletak di tanah tanpa bangun. "Jika aku tidak salah menebak, apakah kamu dari Qiandu Guan?" Lin Yu memicingkan mata ke pria dengan pakaian abu-abu dan putih di tanah, dan menemukan bahwa dia masih sangat muda. Dia tampak seperti berusia awal 20-an, dan dia diam-diam senang. Baru saja ketika dia berada di kaki gunung, dia bertemu dengan yang palsu. "Saya benar-benar bertemu dengan seorang murid Qiandu Guan. Jika tidak, jika Anda adalah orang biasa, bagaimana Anda bisa mengetahui hutan bambu ini? Dan ada keterampilan yang luar biasa." Lin Yu sangat senang dan ingin sekali menanyakan beberapa informasi berguna dari anak ini. Pria berpakaian abu-abu itu menatap Lin Yu dengan dingin, tidak menjawab, tetapi bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Dia menduga bahwa kelompok Lin Yu tidak mudah, kebanyakan dari mereka juga berlatih seni yang mendalam, jika tidak, bagaimana mereka bisa menyusulnya? Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Yu dan yang lainnya adalah anggota Departemen Intelijen Militer, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Lin Yu lembut dan anggun, penuh dengan gangster, dan seharusnya bukan orang resmi. "Siapa kami? Jangan khawatirkan dirimu." Lin Yu tersenyum tipis padanya dan berkata, "Selama Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan membahayakan hidup Anda." Pria berpakaian abu-abu itu melirik Lin Yu, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. "Anda memberitahu saya dulu, apakah Anda dari Qiandu Guan?" Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Pria berpakaian abu-abu itu ragu-ragu sedikit, dan berkata dengan dingin, "Benarkah? Ada apa denganmu? Sebaiknya kamu berbicara jujur." Bai Rentu memberikan minuman dingin, dan pada saat yang sama mengirim bambu di tangannya ke depan, dan itu mengenai leher putih pria berpakaian abu-abu itu. Selama dia kehilangan kekuatannya, pria berpakaian abu-abu itu akan segera memercikkan darah di tempat. "Mendengarkan apa yang Anda katakan, Anda dapat mengatakan bahwa Anda memang murid Qiandu Guan, maka tuan Anda pasti orang yang tidak pernah meninggalkan api, kan?" Lin Yu menatapnya dengan mata menyipit dan tersenyum. "Li Huo Tao, inti dari api, berarti jiwa yang lahir dari api yang sebenarnya. Anda tuan benar-benar gila, dan Anda membandingkan diri Anda dengan Tao Luya. Tidak mampu." Dikabarkan bahwa Taois Luya di kerajaan dewa yang diakui adalah inti dari api sungguhan, dan Wan Xiu ini memiliki nama yang sama dengan Tao Li Huo. Jelas membandingkan dirinya dengan Taois Luya, dia sombong. "Kamu berhak menghina tuanku juga." Di bawah kata-kata provokatif Lin Yu, pria abu-abu itu akhirnya tidak bisa menahannya, dan dengan dingin menjawab Lin Yu, "Karena tuanmu sangat kuat, mengapa sekarang ada anjing tunawisma yang bersembunyi di mana-mana?" Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, jelas dengan sengaja membuat marah pria beruban itu. Laki-laki berpakaian abu-abu itu benar-benar terlihat geram, dadanya merapat, memerah dan menatap tajam ke arah Lin Yu, dan bertanya tegas, "Apa hubunganmu dengan Departemen Intelijen Militer?" "Tidak masalah," Lin Yu berkata dengan ringan. "Sekarang tinggal kami yang memintamu, kamu bisa menjawabnya." Bai Rentu berani menjadi sombong ketika dia melihat pria abu-abu itu tertahan, dan tidak bisa tidak merasa sedikit kesal di dalam hatinya. "Senjata apa yang digunakan tuanmu?" Lin Yu bertanya pada pria berbaju abu-abu dengan suara dingin, juga, di mana dia bersembunyi sekarang. Ketika Lin Yu menanyakan kata-kata ini, dia sedikit bersemangat, memikirkan Rose, memikirkan Xiaozi yang mati dan para korban itu, dan rekan-rekan yang berkorban di Departemen Intelijen Militer. Lin Yu merasa sedikit tidak terkendali, selama dia menemukan iblis besar itu. Keberadaannya, dengan bantuan Departemen Intelijen Militer dan semuanya, pasti akan membasmi iblis ini.
Batu yang telah ditekan di hati Lin Yu untuk waktu yang lama benar-benar dihilangkan. Bagaimanapun juga, dia sudah terbiasa menguasai hidup dan mati orang lain, dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa nyawa dirinya dan keluarganya mungkin terancam, yang membuatnya sangat gelisah. Dan jika Anda membunuh iblis besar ini sendiri, maka Rose, wanita seperti angin, dapat tinggal di sisinya untuk beristirahat. Pria berpakaian abu-abu itu memandang Lin Yu, mendengus dingin, dan berkata, "Kamu membiarkan aku mengkhianati tuannya. Bermimpi, kamu bunuh aku. Oke, kalau begitu aku akan memenuhimu." Mata 100 orang itu terasa dingin, dan bambu di tangannya menekan dengan keras, dan celah tajam segera menembus kulit leher pria berpakaian abu-abu itu, dan darah merah tiba-tiba merembes keluar. Tapi Bairentu hanya membuatnya takut dan tidak membunuhnya. Tetapi pria berpakaian abu-abu itu tidak tergerak, wajahnya tampak seperti embun beku, menunjukkan semangat yang tak kenal takut, dan dia jelas siap mati untuk gurunya kapan saja. "Saya telah melihat banyak pria tangguh seperti Anda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menyerah pada jarum perak saya." Lin Yu tersenyum tipis. "Aku tidak tahu kapan ada jarum perak di tangannya." Dia menatap pria berpakaian abu-abu di tanah dengan ekspresi dingin, matanya sepertinya membunuh orang, dan dia bertanya dengan dingin, "Aku akan bertanya sekali lagi, Tuanmu Wan Haf, di mana kamu bersembunyi sekarang?" Beauty, Songsu 566, akun publik WeChat, lihat lebih ganteng lagi. Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.